melihat pengemis dari jalan ke jalan, kali ini saya mendatangi sebuah perkampungan pengemis di Jalan Haji Ali Kramat Jati, Jakarta Timur. Banyak pengemis tinggal di sini. Tapi lihatlah kondisi rumahnya. Perabot lengkap. Ada televisi, juga perangkat elektronik lainnya. Ketua RT setempat juga mengakui para pengemis di tempatnya punya penghasilan cukup, bahkan berlebih. Bahkan sebegitu cukupnya penghasilan mengemis, sampai ada pengemis yang beristri 2 dan sanggup menghidupinya secara layak. Ya, saya sering nanggapin pakai uang logam gitu, sampai 300.000, 400.000. Itu, iya, 5.000-an, logaman 5.000-an itu pernah. Dapat dari jalan. Iya, kadang-kadang kan dia belinya dibawa ke kampung. Ya, beli TV ada, salon ada, motor juga punya. Ya kan namanya ada hasilnya. Mereka yang terlahir tanpa sanak famili atau mereka yang hari tuanya tidak memiliki siapa-siapa, tentu kemiskinan menjadi keniscayaan baginya. Tentu tak mengapa, si miskin mengemis dan si kaya memberi. Tetapi bagaimana bila ada orang yang mengemis demi tujuan menjadi kaya tanpa harus kerja keras karena malas? Pemerintah DKI Jakarta telah menerbitkan peraturan daerah untuk menekan serbuan pengemis ke ibu kota. Peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 melarang para pengemis dan pemberi sedekah kepada pengemis. Namun peraturan tinggal peraturan. Perda hanya akan jadi macan kertas bila tak disertai dengan penegakan hukum. Memang di dalam peraturan daerah 8 tahun 2007 itu termasuk di dalamnya adalah mereka-mereka yang memberi sedekah di jalanan. Itu terkena aturan adalah 3 bulan penjara gitu ya. Sekarang persoalannya ya memang pendekatan, sekali lagi pendekatan kami masih pedagogis, edukatif ya, mendidiklah kepada, memberi peringatan lah kepada mereka. Kami pernah mengambil menangkap mereka, kemudian kita berikan tilang, tapi ya hasilnya itu memang tidak optimal gitu. Persoalan pengemis termasuk gelandangan sebenarnya didasari oleh 3 faktor. Faktor yang pertama adalah kemiskinan. Kita tidak boleh menafikan. Kemiskinan itu awal dari seluruh masalah PMKS di Republik ini, termasuk tunasusila, tapi juga persoalan itu pasti faktornya kemiskinan yang pertama. Yang kedua adalah kebodohan, ya kan? Yang ketiga adalah keimanan. Sudah seharusnya kita membantu sesama dan mengembangkan kedermawanan bagi mereka yang kurang beruntung. Namun, demi hasil yang optimal dan tepat sasaran, dibutuhkan pengelolaan, perencanaan, dan penyaluran yang baik. Itulah yang terjadi, makanya kan kenapa disarankan kalau ngasih itu kepada destinasi yang jelas. Destinasi yang jelas itu kemana? Pertama, kalau tidak mampu mengenali siapa orangnya, ke lembaga amil zakat. Itu lebih menyelamatkan. Distribusinya lewat mereka. Kedua, destinasi langsung. Yakni kita mengenali, oh ada anak yatim di sana, oh ada orang miskin di sana. Karena ada lebih banyak orang yang miskin dan tidak mau meminta. Ada lebih banyak lagi orang yang susah tapi tidak mau teriak-teriak. Itu menjadi tanggung jawab moralnya pemerintah. Kenapa sampai ada pengemis yang turun? Kemana pemerintah begitu? Padahal mereka punya peraturan, tidak boleh ada pengemis berkeliaran di jalan-jalan.